Gadis itu tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia melihat ke depan dengan ketakutan. Dia hanya melihat sekelompok makhluk misterius di kejauhan, mendekatinya dengan kecepatan cahaya. Dia sangat ketakutan sehingga dia langsung basah kuyup. Dia tidak melakukannya punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia segera berbalik dan berlari menuju rekan satu timnya. Segera menarik tangan pria itu dan melarikan diri dengan panik. Tapi sekarang suasananya sangat tenang. Namun masih menarik dan berlari lagi. Terburu-buru menuju makhluk tak dikenal ini. Lalu dengan cepat mengambil kuda. Kalau begitu diam saja dengan monster itu. Selanjutnya, cepat masukkan ke dalam kotak. Detik berikutnya, untungnya peti mati ini buatan China. Berkat itu, keduanya pun lolos dari bencana. Namun saat ini tiba-tiba berhenti. Tarik dengan cepat dan berbaring. Katakan padanya untuk tidak mengeluarkan satu suara pun. Namun tak jauh dari situ, Squad masih belum menyadari keseriusan masalah tersebut. Suara langkah kaki mereka. Segera monster bawah tanah terkejut. Lalu retakan besar muncul di tanah. Hanya melihat monster ganas muncul dari bawah tanah. Bagi orang-orang di bawah, misi tersebut sangat sia-sia. Semua orang dengan cepat lari. Namun tak disangka, monster itu sudah menempel di kaki mereka. Segera tarik ke arahnya. Kemudian membuka mulut ribuan dahan pohon kecil untuk menyerang mereka. Yang satu ketakutan dan segera lari. Namun sedetik kemudian, dia ditelan monster dan diseret ke bawah tanah. Melihat keberhasilan dalam menangkap mangsa, direktur dengan cepat mengatur agar monster itu berhenti. Hanya dengan begitu aku akan merasa puas dan kembali ke tanah. Keduanya sudah lari ke tempat aman. Lalu dia mandi di luar. Namun saat ini dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Mandi di alam liar. Saat ini, di belakangnya, dia diam-diam melepas bajunya. Sepertinya dia punya niat dengannya. Sadar juga ada bahaya yang menghampirinya. Jadi dia dengan hati-hati mengambil batu. Bersiaplah untuk melakukan serangan balik. Tapi saat dia berbalik, dia melihat dia bergegas ke arahnya. Monster ramping bermuatan listrik. Kemudian tekan dengan kuat pada tanah gesekan. Namun anehnya monster ini terlihat langsing. Faktanya, ada sumber energi yang tidak ada habisnya. Dengan sangat cepat, hampir 100 pound melayang di udara. Aku ingin mengajakmu membeli bekal makan siang. Sepertinya aku tidak bisa menolak. Bergegas ke depan untuk membantu. Keluarkan pisau 20 meter itu. Tusuk terus ekor monster itu. Setelah beberapa saat, saya akhirnya mengetahui kehidupan kecil Ewin. Kemudian mereka terus menyeret kotak besi itu ke utara. Tapi saya tidak menyangka baru berjalan beberapa meter. Kejar mereka dan bersikaplah ramah. Dia menyatakan bahwa dia bisa menyediakan makanan yang cukup. Tapi prasyaratnya adalah dia bergabung dengan tim yang terdiri dari 2 orang untuk mengawasi gadis yang terus mendekatinya. Juga selalu waspada, dan katakan padanya untuk segera menjauh dari mereka. Namun, kedua kubu segera menemui jalan buntu. Tanpa diduga, ada penjahat yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang secara diam-diam. Jelas sekali dia ingin menggunakan pisau untuk membunuh seseorang. Berencana untuk membeli bekal makan siang. Untungnya ini adalah tempat yang juga bersifat magnetis. Di sini semua senjata tidak ada gunanya. Kalau begitu katakan ini adalah planet bernama Titanium. Tempat ini hanyalah gurun. Mereka semua adalah monster yang terkadang muncul untuk memakan manusia. Dan inilah satu-satunya tempat aman di planet ini. Letaknya tidak jauh dari kota tempat berbagai jenis kecerdasan buatan dibangun. Namun kini telah diserang oleh virus yang ditanamkan. Ketika sistem kecerdasan buatan yang penting tidak berfungsi, kecerdasan buatan ingin menghilangkan virus-virus menakutkan ini. Aktifkan langsung fungsi pertahanan diri. Kemudian mereka mengirimkan sejumlah besar penjaga. Bersiap untuk ditangkap, tidak ada cara lain selain segera melarikan diri. Belum sampai setengah jalan, masalah lain kembali terjadi. Dan dengan panik melarikan diri. Namun di luar dugaan, dia langsung diserang setelahnya. Setelah bereaksi, saya menemukan bahwa itu adalah namanya, dan ternyata orang-orang ini semua adalah tahanan yang diasingkan di sini. Tapi saya juga mendengar beritanya jadi saya ingin datang dan menangkapnya. Lalu bawa dia pergi dengan imbalan kebebasan selamanya. Namun yang tidak dia duga adalah dia baru saja menginjakkan kaki di daerah mereka. Ditembak oleh penjaga. Saat ini, ada juga seorang tentara di luar yang mencari korban selamat.
Namun dia tidak menyangka bahwa setiap tindakannya akan menarik perhatian monster itu. Monster itu mengulurkan ujung tajamnya. Dalam sekejap mata, penjaga itu kembali ke surga. Di sisi ini, seorang penjaga ditangkap dan diancam akan segera menghancurkan virus di sistem. Di saat berbahaya dalam kegelapan tiba-tiba muncul dan menyerang penjaga. Kirim langsung penjaga ke tanah kebahagiaan untuk menyelesaikan keluhan lama. Namun saat aku hendak melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih. Di luar dugaan, Bob terluka parah. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan pergi mengambil bekal makan siangnya dulu. Saat ini, tinggal 3 orang lagi yang tersisa untuk sampai ke pantai, mereka bergerak perlahan. Ketiga orang itu diancam akan dibunuh dan segera membangun perahu kecil untuk melarikan diri bersama. Namun bisakah mereka melarikan diri dengan mudah? Hal tak terduga langsung terjadi. Kecerdasan buatan mengirimkan drone untuk memburu mereka. Ingin mencegah mereka pergi ke pulau itu. Saat ini perahu rombongan juga mengalami masalah. Perahu itu tidak mampu menampung isi perut mereka bertiga. Karena agar 2 anak muda punya kesempatan untuk bertahan hidup, dia memutuskan untuk melepaskan kesempatannya untuk bertahan hidup. Drone musuh segera menentukan lokasi mereka. Saat mereka hendak meluncurkan bom ke arah mereka, sistem tersebut tiba-tiba hancur sehingga menyebabkan pesawat jatuh ke laut. Bahayanya untuk sementara teratasi. Namun tak lama kemudian, dalam menghadapi situasi berbahaya, sebuah ide muncul. Kedua orang itu dengan cepat menggulung perahu rumput itu menjadi sebuah silinder. Perahu itu melayang di sepanjang air dan terjun langsung ke bawah menara. Mereka segera mencapai jalan rahasia darurat dengan sengaja. Keduanya dengan cepat memasukkan kata sandi. Yang kecil muncul di depanku. Melewati pertarungan hidup dan mati. Mereka akhirnya duduk di pesawat luar angkasa. Dengan berani meninggalkan planet ini. Sejak saat itu keduanya memulai hidup baru bersama. Film berakhir di sini. Selamat tinggal.